Halo sahabat Revival, apa kabar semuanya? Saya Aryan Dave dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah serial yang pastinya seru banget tentang relationship yang saya kasih judul Love Journey. Oke, Love Journey, perjalanan cinta. Karena kan yang namanya cinta itu sebuah perjalanan, betul ya? Ada sebuah legenda yang saya baca, ini nggak alkitabiah tentunya, tapi bagus. Alkisah katanya awalnya dewa-dewa itu menciptakan manusia dengan 2 kepala, 4 tangan, 4 kaki, tapi hanya 1 hati. Lalu suatu hari entah kenapa sang dewa itu marah dan dia lalu membelah semua manusia di bumi. Sehingga akibatnya setiap manusia hanya punya 1 kepala, 2 tangan, 2 kaki, dan setengah hati. Maka apa yang terjadi? Selama hidupnya, setiap manusia itu akan selalu mencari di mana belahan hatinya. Asik. Oke, tentunya itu cuma dongeng ya, tapi I think it's a good illustration bahwa dalam hidup ini kita manusia selalu mencari yang namanya cinta. Bahkan ketika kita udah menemukannya, ternyata tetap butuh seumur hidup untuk mempelajari si cinta itu. It's a lifetime journey. So, itu yang bakal kita bahas di seri ini, Love Journey. Dan tentunya kita akan belajar bukan dari mitos atau legenda, melainkan dari kebenaran firman Tuhan. Seri ini akan terdiri dari 4 bagian, dan saya harap teman-teman, sahabat Revival bisa ikutin semuanya, supaya kita bisa sama-sama belajar secara menyeluruh. Part yang pertama, nanti kita akan berfokus pada singleness, apa yang perlu kita mengerti dan persiapkan di masa-masa kita masih sendiri alias jomblo gitu ya. Kemudian part kedua akan berfokus pada dating. Kita bakal belajar tentang masa-masa PDKT, pacaran, bahkan putus cinta, patah hati. Di part yang ketiga, fokus kita adalah pada marriage. Ini season yang sangat penting tentunya, spending the rest of our lives with someone gitu ya, menikah. Dan di part yang terakhir, yang keempat, kita bakal bicara soal seks. Oke, ngomongin seks tentunya bukan sesuatu yang tabu, justru kita perlu tahu kebenaran-kebenaran tentang seks ini. Nah, dan nggak masalah hari ini sahabat Revival ada di season yang mana. Mungkin kau jomblo, mungkin kau lagi pacaran, mungkin kau udah menikah, nggak masalah. Saya percaya kita bisa belajar bareng-bareng dari semua sesi ini. Yang belum nikah bisa prepare buat nanti kalau someday menikah. Buat yang udah nikah bisa mereview kembali, ngeliat ke belakang apakah dari awal hubungan ini udah bener atau ada yang bisa diperbaiki lagi. Tapi intinya the whole 4 sessions are for everyone. Oke, ini buat semua. Kita bakal mulai. Oke, ready? Siap? Let's go. Mari mulai journey kita dari awal. Tadi saya bilang di bagian pertama ini, kita akan belajar tentang singleness. Saya kasih judul part pertama ini, Alone but not lonely. Oke, alone but not lonely. Sendiri tapi nggak kesepian. Karena seringkali kejombloan itu diasosiasikan dengan kesepian, miris, sedih, merana gitu ya. Seringkali kita yang masih single ini suka menangis sendirian di bawah shower sambil menjerit, "Why me God, why me? Kenapa Tuhan? Kenapa saya belum punya pacar, belum punya pasangan?" gitu ya. Sementara teman-teman segeng saya yang lain semua udah pada nikah, tiap bulan saya terima undangan, harus kasih angpau terus-terusan. Kapan balik modalnya ini? Mengapa terjadi pada aku Tuhan? Kayaknya miris banget jadi jomblo. Tapi let's see what the Bible says about this. Kita akan lihat dari awal, dari manusia pertama yang Tuhan ciptakan yaitu Adam. Di Kejadian 2 ayat 18, saya bakal bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Dikatakan, "And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him." Jadi firman Tuhan bilang ketika itu Adam itu alone di Taman Eden, sendirian. Terus langsung kita protes gitu kan. Tuh kan, Tuhan aja kasihan sama Adam tuh, karena dia sendirian. Kok Tuhan gak kasihan sama saya? Ya kan, curhat lagi. Tapi kita harus ngerti nih, bedanya antara alone sama lonely. Because you can be alone, but you don't need to be lonely. Adam awalnya juga sendirian. Tapi kita kan gak pernah baca dia terus galau-galau nggak jelas gitu ya karena kesepian tadi gitu. Dia fine, he's okay. Tahu dari mana kalau dia nggak galau?
karena kita baca dia itu tetap bekerja dengan maksimal.